Oke, anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap sehat. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah semuanya hari ini sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ada yang kurang sehat enggak hari ini? Ada yang kurang sehat hari ini? Enggak ada ya, insya Allah sehat semua ya. Sudah sarapan semuanya? Sudah, alhamdulillah. Ada yang belum? Belum. Mas Faik sudah. Siapa yang belum ini? Mbak Farah belum ini? Belum. Oh belum. Oke, nanti Ustazah kasih waktu istirahat sebentar. Siapa tahu kalau mau makan sesuatu yang ringan dulu ya Mbak Farah ya. Oke. Ya, Jadi hari ini kenapa Ustazah Sufi ada di jam pertama? Nah biasanya kan jam pertama itu kalau hari Senin ada Usyakin. Kebetulan hari ini Usyakinnya sedang berhalangan untuk melaksanakan Google Meet karena ada keperluan keluarga. Oleh karena itu Ustazah Sufi yang menggantikan. Jadi jam tematiknya itu maju. Jadi nanti kalian untuk PAI-nya ada latihan soal yang akan dikirim di grup ya nanti ya. Dan nanti Google Meet-nya akan selesai lebih cepat. Jadi kalian nanti bisa punya waktu istirahat lebih lama sebelum waktunya untuk mengaji Umi seperti itu. Oke, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu seperti biasanya kita membaca doa sebelum belajar. Persiapan berdoa. Wahid isna salasa arba'ah. Salasah arba'ah. Tangan Ditundukkan, mata dipejamkan. mata Oke, semuanya matanya dipejamkan dulu. Matanya dipejamkan. Mbak Oktav, minum susunya nanti lagi ya. Kita berdoa dulu. Ud'ullahi jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Rabbi zidni ilma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Oke, alhamdulillah hari ini pelajaran pertama. Kalau untuk tematik apa dulu ya? Hari ini ada pelajaran tematik apa aja sih? IPS sama matematika. Matematika sama IPS. Oke, hari ini kita akan belajar matematika terlebih dahulu ya. Oke, coba Usufi siapkan. Jadi sambil menunggu PowerPoint-nya dari Usufi akan memberikan informasi bahwasanya nanti di hari Rabu kalian akan memiliki kakak yang membantu mengajar yang akan
belajar bersama dengan kalian. Jadi kakak-kakak ini itu berasal dari kampus mengajar yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Nanti tugasnya kakak-kakaknya mahasiswa di sini akan membantu kalian dalam belajar matematika dan bahasa Indonesia. Jadi untuk minggu ini kakak-kakaknya akan mulai masuk ya. Nanti kita akan perkenalan di hari Rabu. Kakaknya akan masuk untuk pelajaran 2 minggu sekali ya. Nanti khusus pelajaran bahasa Indonesia sama matematika. Jadi nanti kalian belajarnya dengan kakak-kakak mahasiswa. Itu nanti kita akan kenalan ya. Kenalan. Oh, suaranya putus-putus. Sama kakak-kakak mahasiswa. Suaranya putus-putus. Hanya ini di Suaranya putus-putus. Putus-putus. Oh, suaranya putus-putus, Us. Oke, sudah bisa mendengar suaranya Ustazah? Sudah bisa, Us. Bisa. Halo? Sudah bisa mendengar? Oke, sudah ya. Bisa. Masih putus-putus, Us. Sinyalmu. Sudah muncul? Belum. Belum. Oke. Belum. Tunggu dulu ya. Sudah. Oke, sedikit delay ya anak-anak. Jadi harap bersabar. Nanti kalau suaranya putus-putus ya. Oke, hari ini matematikanya kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan. Sudah bisa dengar suaranya Usui dengan jelas? Bisa. Sudah, Us. Oke, sudah. Sekarang bisa Sufi mulai ya untuk kita belajar matematika tentang penjumlahan dan pengurangan. Loh, kan aku udah kelas 4 kok masih belajar penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan yang ada di kelas 4 ini tuh berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan yang ada di kelas 1, 2, dan 3. Ya. Jadi penjumlahan itu merupakan hasil penjumlahan dua bilangan cacah yang nilainya besar. Lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Jadi ini nanti kalian penjumlahannya yang ada di yang ada di kelas 4 ini. Nah, seperti ini ya contohnya. Kalian akan menghitung penjumlahan dan pengurangan yang jumlah angkanya itu lebih banyak
dibandingkan ketika kalian menghitung di kelas 1, 2, ataupun kelas 3. Biasanya kalau di kelas 3 itu mentok kalian 3 ya. Ini ada ribuan ya, ada 4 angka. Jadi nanti itu hasilnya sudah mulai ribuan gitu. Oke, kita lihat contohnya untuk penjumlahan. Oke, maaf ya tadi sedikit kesedak Ustazah. Nah, kita lanjutkan. Jadi di kelas 4 ini penjumlahan kalian itu penjumlahan ribuan ya. Ada yang 2 susun, ada yang 3 susun. Nah, untuk sementara untuk yang pertama ini kita akan penjumlahan tanpa menyimpan yang berbentuk ribuan ya. Kita lihat di sini ada 1100 ditambah 1120. Gimana caranya menjumlahkan angka yang banyak seperti ini dan bisa mendapatkan hasil dengan cara yang cepat? Yaitu dengan cara susun ke bawah. Ya, disusun ke bawah. Ada bilangan pertama ini yaitu 1100. Kemudian bilangan keduanya 1120. Nah, bilangan pertama ini dituliskan dulu ya 1100, kemudian bilangan keduanya 1120 ini ditaruh di bawahnya. Diluruskan karena ini sama-sama ribuan, dia letaknya harus lurus. Ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, begitu pula dengan satuan. Nah, kalian masih ingat kan nilai tempatnya ya? Nilai tempatnya ini harus lurus ya, harus lurus. Nah, di sini susun ke bawahnya ada 1100 ditambah 1120. Hitungnya dari mana? Hitungnya kita dari belakang. Nah, di belakang ini kita lihat ya. Di belakang itu ada 0 dan 0 ya. Atas 0, bawah 0. Kalau 0 ditambah 0 hasilnya apa? 0. 0 kan ya. Oke, lanjut. Terus maju lagi. Ada 0 ditambah 2. Hasilnya berapa kalau 0 ditambah 2? 2. Pintar. Habis itu maju lagi kita. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, kita maju lagi ke yang ribuannya. 1 ditambah 1 sama 2 dengan 2 ya. Nah, jadi 1100 ditambah 120 sama dengan 2220. Ini adalah contoh penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, berarti dia langsung nggak ada simpanan-simpanannya. Ya, selanjutnya ini ada penjumlahan dengan cara menyimpan. Ya, kita lihat itu, coba diperhatikan baik-baik ya. Ini harus dikerjakan secara teliti. Dengan angka. Kita lihat di situ ada angka 1235 ditambah dengan 2145. Caranya gimana penyelesaiannya? Nah, kita lihat yang ada disusun ke bawah itu ya. Penjumlahan bersusun. Seperti tadi letaknya itu harus diurutkan ya. Ada 1235 ditambah 2145. Nah, langkah pengerjaannya ini jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Mulai dari nilai tempat terkecil seperti satuan, ya kan? Di situ kemudian ada puluhan, ada ratusan, dan ada ribuan. Kita mulai dari satuannya itu angka berapa? Satuannya angka berapa?
Satuan adalah angka yang ada di paling belakang. 5. 5, pinter. Satuannya adalah 5. Sekarang 5 ditambah 5 berapa sih? 10. 10. Yang harusnya ditulis berapa? 0. 0. Kemudian dia Satunya ditaruh atas. berapa? Nyimpan Satunya ditaruh atas. 1. Ditaruh mana satunya itu harusnya? Di depan yang paling atas. Atas yang paling mana? Atasnya berapa? Di atasnya 3. Atasnya 2 atau 3? 3. 3. Oke, atasnya 3. Ya, diingat-ingat. Jadi nanti biar ingat kalian dikasih tanda atasnya puluhan itu nanti nyimpan 1 ya. Kemudian kita lihat lagi, maju ya, kita ke puluhan. Ada 3 ditambah 4. Nah, ada 3 ditambah 4 itu hasilnya berapa? 7. 7. Terus dia masih punya simpanan. Simpanannya 1, berarti 7 ditambah 1. Hasilnya 8. Oke, kita tulis 8 ya. Kita tulis 8, kemudian kita maju lagi ke bilangan ratusan. Ratusannya di situ ada berapa toh, Nak? Ada angka berapa saja? 2 sama 1. 2 ditambah 1. Oke, 2 ditambah 1 sama dengan 3 Us. dia punya simpanan enggak? Enggak. Enggak, berarti kita tulis langsung aja 3. Masuk lagi maju ke ribuan. Ada 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3. Jadi 1235 ditambah dengan 2145 sama dengan 3381. Nah, itu ada typo ya. Maaf ya, dari Po. Bentar, Ustazah coba benerin dulu. Hasilnya harusnya berapa? 3.380. Iya, hasilnya harusnya 3.380. Oke, kita lanjut. Dari penjumlahan ini tadi sudah paham belum ya? Atau ada yang masih mau bertanya? Gampang kan ya? Gampang ya? Diingat-ingat jika ada kita mulainya itu harus dari belakang atau dari satuan. Nanti jika satuannya ada 2 digit atau 3 digit, berarti kemungkinan besar sih 2 digit ya. Kalau ada 2 digit atau 2 angka, hasilnya itu 2 angka, berarti yang dituliskan di situ adalah satuannya dulu. Kemudian nanti puluhannya itu disimpan di atasnya puluhan yang dihitung itu tadi. Kayak tadi satunya disimpan di atas 3 kayak gitu. Sekarang bisa Usufi lanjut ke pengurangan? Bisa. Bisa ya. Jadi pengurangan itu adalah hasil pengurangan 2 bilangan cacah yang nilainya besar juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu sama-sama lebih mudahnya dan lebih singkatnya itu kita lakukan secara bersusun. Nah, ini ada contoh yang pertama yaitu pengurangan tanpa meminjam. Pengurangan tanpa meminjam, kita lihat ada angka di sini ya, ada angka 4125 dikurangi dengan 3025. Kita lihat cara penyelesaiannya ya, jadi dituliskan dulu bilangan yang pertama yaitu 4125, kemudian bawahnya dikurangi 3025. Kita mulainya dari yang mana ya? Ini harusnya kalau pengurangan Belakang Us. kita mulai dari satuan. Satuannya berapa toh, Nak? 5 dikurangi 5.
5 dikurangi 5. Oke. 5 dikurangi 5 hasilnya berapa? 10. Kok masih ada yang jawab 10 tadi siapa? Yuk. Aku. 5 dikurangi 5. 0. 0. Pintar. Ya. Nyimpen nggak kira-kira? Enggak. Enggak. Kita tuliskan langsung 0. Kita tuliskan 0-nya ya. Kemudian kita maju ke depan. Ada puluhan maksudnya. Ada puluhan. Puluhannya adalah 2. Oke, 2. Sekarang 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 0. Ya, kita tulis lagi 0-nya ya. Kita tulis lagi 0-nya. Kemudian kita maju ke ratusan. Ada angka 1 dikurangi 0. Kalau angka 1 dikurangi 0 hasilnya berapa ya? 1. Tetap 1. Bukan 0 ya, bukan 0. Bukan. Enggak. Bukan. Iya, pintar. 1 dikurangi 0 hasilnya 0. 1, maaf. Enggak fokus. 1 ya, 1 dikurangi 0 hasilnya adalah 1. Kita tuliskan 1 ya. Kemudian kita maju ke ribuan. Ada 4 sama 3. 4 dikurangi 3 sama dengan berapa ya? 1. 1. Oke, kita tulis 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi 4.125 dikurangi 3.025 sama dengan 1.100. 100. Oke, pengurangan tanpa meminjam mudah kan ya? Udah. Mudah. Sekarang kita coba lihat pengurangan dengan meminjam. Karena tadi ada penjumlahan yang dengan meminjam. Sekarang juga ada pengurangan dengan meminjam. Yaitu angkanya ada 2.120 dikurangi dengan 1.015. Nah, perhatikan langkah pengerjaannya ya. Kurangkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Mulai dari nilai tempat terkecil hampir sama dengan pengurangan dengan cara yang tidak menyimpan atau tidak meminjam ya. Oh, tidak meminjam. Kalau penjumlahan ada menyimpan, kalau pengurangan itu ada meminjam ya. Nanti kita pinjam kalau kita nggak punya. Nah, kita mulai dari satuan. Satuannya di sini berapa toh? 2.120 dituliskan dulu, susun ke bawah, ada dengan 1.015. Nah, kita mulai dari yang paling belakang. Paling belakang itu adalah satuan. Satuannya itu ada berapa saja? 0 sama 5. Oke, ada 0 dan ada 5. 0 dikurangi 5 kira-kira bisa enggak? Enggak, sehingga kita pinjam ke berapa? Kedua. Pinjam kedua. Pintar, pinjam kedua. Bentar. Pinjam kedua, setelah itu nolnya berubah jadi angka 10. Ya, berubah jadi angka 10. Sekarang 10 dikurangi 5 berapa, Nak? 5. Kita tuliskan 5 ya. Kita tuliskan 5, kemudian kita maju ke puluhan. Nah, puluhan ini tadi ada 2. 2-nya sudah dipinjam. Nanti kalian kalau nulis di buku tulis, untuk memberi tanda dia sudah dipinjam, silahkan di garis miring ya. Oke, di garis miring nantinya. Angka yang dipinjam tadi nanti dicoret menggunakan garis miring ya. Tadi 2-nya itu sudah dipinjam. Dipinjamnya itu berapa? 1. 1. Pintar. Berarti sisanya tinggal berapa? 1. Tinggal 1. Sekarang 1 dikurangi 1 sama dengan 0. sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Kemudian kita maju ke ratusan.
kita maju ke ratusan ya. Itu ada angka 1 dengan 0. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 1. Pintar, satunya tetap turun ya. Kemudian masuk ke ribuan. Ada angka 2 dan 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 1. Jadi 2120 dikurangi 1015 hasilnya 1105. Pintar. Hari ini untuk pengurangan dengan meminjam ada pertanyaan. Tidak, Bu, sudah Enggak ya, paham. sudah paham ya semuanya. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ke Usufi ya. Nah, sekarang ada latihan soal. Silahkan latihan soal ini kalian kerjakan. Disalin dulu, maaf. Disalin dulu di buku tugas matematika kalian ya. Ditulis dulu soalnya, dikerjakannya boleh nanti. Ya, sekarang ditulis dulu soalnya. Mas Rizky, kamu raise hand, apakah ada yang mau ditanyakan? Soalnya yang hitunglah hasil pengurangan itu kok penjumlahan di bawah. Oh iya, Sama lima. terima kasih ya sudah dikoreksi. Ustazah coba ganti dulu. Ya, kurang kelihatan soalnya. Oke, sudah. Oke, sambil menunggu kalian menyalin tugas, ya seperti biasa Ustazah akan mencoba memanggil nama kalian. Biasanya kita mulai dari Mas Najah, hari ini kita mulai dari yang paling bawah. Mbak Iza, apakah ada ya Mbak Iza ya? Oke, Mas Novan, silakan kamar mandi. Mbak Iza hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Us. Sehat, alhamdulillah. Sudah sholat duha belum? Belum. Belum. Tadi sholat subuh enggak? Sholat lah, Us. Sholat, alhamdulillah. Nah, habis Google Meet nanti kan ada waktu istirahat panjang. Mbak Iza jangan lupa sholat duha ya. Sekalian dibaca doa setelah sholat duhanya. Oke Mbak Iza? Ya. Siap, oke. Usufi percaya sama Mbak Iza nggak cuman iya aja. Tapi nanti pasti dilaksanakan. Oke, selanjutnya ada Mbak Zahra. Mbak Zahra, apakah ada? Ya, Us. Iya, Mbak Zahra, gimana kabarnya Mbak Zahra? Alhamdulillah baik, Us. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya, Us. Sehat, alhamdulillah. Hari ini Mbak Zahra sudah sholat subuh belum? Belum, Us. Tadi sholat subuh enggak? Belum. Enggak sholat subuh? Belum. Enggak. Loh, kenapa enggak sholat subuh? Bangunnya kesiangan, Us. Loh, bangun jam berapa kamu? Jam 6, Us. Jam 6? Waduh, lah kenapa kok bangkong? Kemarin tidurnya telat, Us. Wah, ini tidurnya kemalaman kenapa? Mau tanya, Ustazah. Iya, Mbak Oktav. Apa namanya? Yang latihan soalnya itu yang sama dengannya itu caranya di sampingnya kan? Iya, caranya di sampingnya ya. Dikasih cara di sampingnya. Oke, Mbak Zahra, nanti coba kirimin nomornya Bunda ya ke Usufi ya. Oke? Nah, Ya, sudah sholat duha belum kamu hari ini? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Masa sholat duhanya sudah, sholat subuhnya bisa bolong? Diutamakan yang wajib dulu ya nak ya. Jadi usahakan sholat wajibnya jangan sampai bolong. Berarti bangunnya harus lebih pagi biar sholat subuhnya nggak hilang ya.
Berarti nanti sholat subuhnya dikodok karena tadi sudah bolong ya. Besok sholat subuhnya dua. Buat mengkodok yang hari ini bolong. Oke? Iya, Us. Oke. Selanjutnya Mbak Ata, ada nggak ya Mbak Ata? Halo Mbak Ata. Oke, sepertinya Mbak Ata belum masuk. Kita skip dulu. Lanjut ke Mas Rizky. Ada, Us. Mas Rizky, apakah ada Mas Rizky? Ada, Us. Ada Mas Rizky, gimana kabarnya? Agak sedikit pilek, cuma Gak pagi-pagi sedikit doang. pilek. Kamu minum es toh banyak? Enggak, Enggak. pileknya Kok cuma bisa pagi. pilek? Kok bisa pilek? Pileknya cuma pagi, Us. Oke, berarti nanti Mas Rizky biar cepat sembuh nanti berjemur ya habis Google Meet ya. Panas, Us. Loh, iya dari situ nanti bakteri yang bikin kamu pilek, virus yang bikin kamu pilek itu nanti dia akan pergi kebakar. Kan masih belum terlalu siang ya itu ya nanti. Ya, Us. Oke Mas Rizky. Selanjutnya Mas Rasya. Ada, Us. Ada, Mas Rasya gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Mas Rasya hari ini sholat subuh enggak? Udah. Enggak. Udah. Oh sudah, sorry. Sudah sholat duha? Sudah. Wah luar biasa. Oke, baca enggak doa sholat duhanya? Enggak. Enggak, lah. Kenapa enggak dibaca Mas Rizky? Belum hafal, Us. Lo kan ada itu let's pray. Kamu let's pray-mu masih enggak? Masih ada? Masih. Nah, itu dibuka biar let's pray-nya bermanfaat. Oke, ya Mas rasa ya. Nanti besok kalau sholat duha let's pray-nya sambil dibuka. Oke? Ya. Ya. Oke, selanjutnya Mbak Oktav. Mbak Oktav. Ya Us, maaf lagi ngerjain soal. Oh gitu, iya. Mbak Oktav gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Us. Alhamdulillah sehat. Sudah sholat duha hari ini? Sudah. Sudah, tadi sholat subuh enggak? Sholat. Alhamdulillah luar biasa. Dipertahankan ya Mbak Oktav ya. Kemudian selanjutnya Mbak Rani. Mbak Rani, apakah ada Mbak Rani? Halo Mbak Rani. Tadi kayaknya ada ya. Oke, kita skip dulu Mbak Raninya ya. Selanjutnya Mas Noval, apakah sudah kembali dari kamar Udah, Us. mandi? Udah. Mas Noval, apakah kamu sudah kembali dari kamar mandi? Sudah, Us. Oh sudah. Oke, Mbak Rani sudah masuk Mbak Rani ya. Bentar. Maaf Us, tadi HP-nya itu dipakai papaku. Oke, nggak apa-apa. Mbak Rani sehat Mbak Rani? Alhamdulillah sehat Us. Alhamdulillah sehat. Mas Noval sebentar ya. Mbak Rani hari ini sudah sholat duha belum? Belum Us. Kenapa? Habis ini Us.
Oke, habis ini tadi sholat subuh enggak? Sudah, Us. Sudah. Kamu sholat subuh itu jam berapa Mbak Rani? Belum sholat subuh, Us. Tadi jamnya itu kayaknya jam 7. Apa? Jam 7? Kok bisa bangun jam 7 itu? Wah ini. Terus nanti kalau sekolahnya masuk kamu telat dong kalau bangun jam segitu. Jam 7 aku udah ke pasar, Us, belanja. Pinter Mbak Iza. Soalnya mama habis melahirkan juga kan, ya bantulah. Mbak Iza yang belanja. Iya. Oke, pinter. Mbak Rani, coba nanti tidurnya lebih awal ya, supaya bangunnya bisa lebih pagi. Kalau dibangunkan sama ayah bunda itu langsung bangun. Jangan ya gitu. Pasti kamu dibanguninnya sulit. Ya enggak? Iya, betul. Nah, nanti kalau us dibangunin sama ayah bunda itu buat sholat subuh, udah bangun, segera bangun, sholat subuh, habis itu mau olahraga dulu boleh, mau bantu bunda dulu di dapur juga boleh, bantu bersih-bersih, nyapu-nyapu juga boleh, ya, olahraga dulu, oke. Jadi nanti subuhnya nggak hilang, badanmu tetap sehat. Kalau bangun pagi itu kita tuh lebih segar, lebih fresh. Nanti coba deh Usufi kontrol ke bundanya Mbak Rani aja deh ya. Nanti coba kalau Mbak Rani selama seminggu ini sholat subuhnya masih bolong semua, siap-siap Usufi kasih hadiah. Jadi nggak cuma buat Mbak Rani aja ya hadiahnya. Nanti ayah bunda silahkan melapor jika Ananda sulit untuk dibangunkan. Nah, Usufi nanti akan punya hadiah buat anak-anakku kelas 4A kalau sulit dibangunkan dan nggak sholat subuh. Nah, nanti akan ada hadiah spesial dari Usufi langsung. Ya Mbak Rani ya, sholat subuhnya jangan sampai lobong atau bolong. Gimana Mbak Oktav? Enak dong kalau ada hadiahnya. Oh kamu mau kalau ada hadiahnya? Hadiahnya cuma buat anak-anak yang nggak sholat subuh untuk saat ini. Nanti kalau yang sholat subuh hadiahnya pasti lebih besar. Pahala dari Allah. Hadiahnya itu kayak nulis Arab gitu ya, Os? Oh ya rahasia. Ya masih dirahasiakan, namanya hadiah itu nggak boleh dikasih tahu. Oke, selanjutnya Mbak Eza. Ada, Us. Ada Mbak Eza, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya. Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Mbak Eza hari ini sudah sholat duha, Nak? Sudah, Us. Sudah, alhamdulillah. Tadi sholat subuh enggak? Iya, sholat. Ya, alhamdulillah sholat luar biasa. Dipertahankan ya Mbak Eza ya. Salat duhanya baca doa enggak kamu? Iya. Iya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya Mas Ferdi. Ada, Us. Mas Ferdi, gimana kabarnya? Baik, Us. Alhamdulillah, hari ini sudah sarapan Mas Ferdi? Oh, jelas sudah. Oh, jelas sudah. Kalau sholat duhanya sudah apa belum Mas Ferdi? Belum. Nah, kok jelas belum gini? Bangkung. Nanti ya, setelah berdomit, Ya, Us. sholat duha jangan lupa dibaca doa setelah sholat duha. Ya, Us. Oke, sholat subuh Mbak tadi. Aku bangun jam 7. Nah, ini temennya Mbak Rani ini. Besok ini nanti bilang sama temennya Mas Ferdi aja. Nanti kalau Mas Ferdi susah dibangunin ini kayaknya ya. Nanti Usufi yang bangunin. Gimana? Soalnya kemarin habis dari gunung kecapean. Alasan aja. Lo enggak beneran.
Ya berarti kalau kecapean tidurnya lebih awal. Bangunnya berarti bisa lebih pagi. Ya wis. Iya, Miss. Oke. Selanjutnya, Mbak Latifah. Ada Us. Mbak Latifah, gimana kabarnya, Nak? Baik-baik saja Us. Alhamdulillah baik. Hari ini sudah sholat duha? Sudah Us. Sudah, alhamdulillah. Dibaca enggak doanya? Enggak. Enggak kok, enggak dibaca. Nanti kalau sholat duha besok ya, kalau sholat duha sambil dibuka let's play-nya. Masih kan ya let's play-nya enggak hilang kan? Enggak. Enggak. Nah, itu let's play-nya biar bermanfaat ya Mbak Latifah ya. Sudah. Oke, selanjutnya Mas Andra. Ya Us. Mas Andra, sehat Mas Andra hari ini? Sehat. Sehat, sholat duha belum? Sudah. Alhamdulillah, tadi sholat subuhnya bolong enggak? Enggak. Enggak, alhamdulillah. Sudah sarapan hari ini Mas Andra? Sudah, alhamdulillah. Oke, sudah selesai menulis latihan soalnya semuanya? Sudah. Ada yang belum selesai? Sudah. Oke, sudah. Ada yang belum selesai? Saya terus jawaban. Aku belum, nomor 4 sampai 5. Oke, segera ya Mas Albi ya. Agak dipercepat Mas Albi. Oke, yang sudah ditunggu dulu ya temannya ya. Yang sudah ditunggu dulu temannya. Selanjutnya Ustazah coba lanjutkan Mbak Farah. Ada Us. Mbak Farah gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Us. Alhamdulillah sehat. Sudah sholat duha hari ini? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Tadi sholat subuhnya bolong enggak? Enggak sholat. Sholat kan? Bolong enggak? Oh enggak ya, sholat soalnya. Oke, Mbak Farah hari ini sudah sarapan belum? Belum. Nah, nanti habis Google Meet sarapan dulu ya. Sebelum ngaji Umi, nanti biar punya tenaga buat mengaji Uminya. Oke, selanjutnya ada Mbak Jasmine. Mbak Jasmine, apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Us. Alhamdulillah hari ini sehat. Mbak Jasmine, sudah sarapan belum hari ini? Sudah, alhamdulillah. Sarapan pakai apa kamu? Bakso. Apa? Pakai apa? Sama bakso. Oh, sama bakso. Wah, pagi-pagi sudah makan bakso. Enak ini. Oke, jadi semangat ya sekolahnya hari ini harus. Tata sudah sarapan. Bakso pula sarapannya ya. Oke, sudah sholat duha hari ini Mbak Jasmine? Sudah ya. Terus tadi sholat subuh enggak? Sudah, wah luar biasa. Dipertahankan ya Mbak Jasmine ya. Jangan sampai bolong sholatnya. Oke, selanjutnya Mas Faik. Ada Us. Mas Faik gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Us. Alhamdulillah sehat. Hari ini sudah sarapan belum? Sudah Us. Sudah. Terus hari ini sudah sholat duha belum? Sudah Us tadi Us sebelumnya. Oh, alhamdulillah. Sholat subuhnya bolong enggak? Enggak Enggak, alhamdulillah. bolong. Mas Faik dipertahankan ya. Oke. Selanjutnya ada Mas Diego. Terus aku sudah selesai kelas jawaban.
Oke, Mas Albi, terima kasih. Mas Diego, Ada Us. Mas Diego gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini sudah sholat duha? Belum. Belum. Oke, nanti setelah Google Meet sholat duha sekaligus dibuka let's play-nya, dicari doa setelah sholat duha. Oke? Oke. Oke. Tadi sholat subuh nggak kamu? Sholat Us. Sholat, alhamdulillah. Mas Diego, di belakangmu itu ada temanmu toh? Enggak. Itu adikku Us. Ada itu. Nah itu Adikku Ultraman di luar baju merah itu loh. Itu nemenin kamu belajar itu Ultraman-nya ya. Oke, sudah selesai semuanya. Apakah ada yang belum selesai? Sudah selesai. Aku sudah selesai. Oke, ada yang belum selesai? Gak tahu. Sudah semua ya? Usufi anggap sudah semua. Nanti kalau ada yang belum selesai nanti Usufi kan akan share itu ya PPT hari ini. Jadi kita sekarang melanjutkan pelajaran tematik selanjutnya yaitu IPS. Oke, apakah sudah muncul di layar kalian? Sudah muncul belum di layar kalian? Sudah Us. Oke, sudah ya. Kelihatan ya. Oke, jadi IPS hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan. Jadi kita akan belajar SDA pemanfaatan SDA yang seperti apa sih yang ada di kegiatan kita sehari-hari. Nah, coba nanti diperhatikan di rangkuman kalian itu sudah ada yang berupa tabel. Nanti yang sudah di-print, rangkuman materinya yang sudah di-print, boleh disimak juga ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam yang pertama yaitu pertanian padi ya. Pemanfaatannya berupa pertanian padi. Nah, di sini ada beberapa sumber daya alam yang terlibat dalam penanaman padi atau pertanian padi ya. Yang pertama sumber daya alam itu ada matahari. Manfaatnya apa sih matahari untuk pertanian padi? Pertumbuhan dia sebagai membantu pertumbuhan tanaman padi ya. Bisa juga digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga matahari atau panel surya atau sel surya ya. Kemudian dan menerangi lingkungan. Jadi kelihatan kalau ada matahari nanti itu kelihatan sawahnya nanti ada keongnya atau padinya dimakanin burung kayak gitu kan, sebagai penerangan untuk menerangi lingkungan. Kemudian sumber daya alam yang kedua yaitu ada air. Nah, manfaat air ini dalam pertanian padi yaitu mengairi lahan pertanian karena padi itu membutuhkan air yang cukup banyak. Makanya kalau kamu lihat ya, kalau kamu lewat sawah kemudian pas yang ditanam itu padi, maka kamu akan melihat genangan air, terutama dia ketika baru disemai benihnya, baru ditebar benihnya itu biasanya sawahnya nanti akan menggenang airnya ya. Airnya nanti itu akan menggenang. Nah, air yang menggenang ini merupakan dia membantu pemecahan dari biji benih padi ini tadi. Kemudian dia tinggi, tumbuhlah daun segala macam sampai dia muncul biji padinya. Nah, selama dia tumbuh itu dia membutuhkan air yang cukup banyak. Karena itu biasanya penanaman padi itu
dilakukan ketika musim penghujan. Karena jumlah air juga melimpah, petani nggak kesusahan nyalurin air kayak gitu. Terus kita lanjut ke sumber daya alam yang ketiga, yaitu ada tanah. Ya, ada tanah. Tanah ini digunakan sebagai media tanam atau tempatnya untuk bercocok tanam ya. Kalau nggak ada tanah bingung nanti. Oh, bisa juga menggunakan hidroponik. Tapi Usufit belum pernah tuh lihat padi yang konsepnya hidroponik. Jadi hidroponik itu adalah teknik bercocok tanam yang hanya menggunakan air gitu. Jadi dia nggak perlu tanah, dia cuma perlu air yang banyak. Oke, selanjutnya sumber daya alam selanjutnya yaitu ada udara. Pemanfaatan udara ini sebagai karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernafasan makhluk hidup. Oke, sumber daya alam selanjutnya itu ada kotoran hewan. Kotoran hewan ini digunakan sebagai pupuk tanaman atau pupuk organik, atau nanti dia kotoran hewan ini diolah menjadi kompos ya. Diolah menjadi kompos yang nanti itu akan diberikan kepada tanaman supaya subur, supaya proteinnya terpenuhi, vitamin-vitaminnya terpenuhi, mineralnya juga terpenuhi sehingga dia bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan biji beras yang berkualitas. Gitu. Kemudian sumber daya alam yang terakhir dalam pertanian padi yaitu kerbau. Sumber bahan makanan dan tenaganya digunakan untuk membantu petani saat membajak sawah. Jadi kerbau ini pemanfaatannya adalah membantu petani untuk membajak sawah. Biasanya sawah ini itu dibajak ketika dia akan ditanami sama tanaman baru. Contoh, dia habis selesai panen padi. Nah, kan habis selesai panen padi, padinya dicabutin gitu ya. Padi dicabutin, bijinya sudah diseleb, sudah sudah sendiri-sendiri antara kulitnya dan bijinya sudah bersih. Nah, kemudian masih ada sisa kayak batang yang batangnya padi yang dekat sama akar. Itu biasanya masih sisa. Nah, itu dibersihkan dengan cara dibajak biasanya. Ya, biar tanahnya itu kembali gembur. Jadi nggak terlalu memadat gitu. Jadi nanti tanahnya akan kembali menggembur, ada rongga-rongganya, kena udara. Kemudian sekaligus untuk mencabut akar dari tanaman padi yang sebelumnya gitu. Itu manfaat kerbau dalam pertanian padi atau penanaman padi. Selanjutnya ada pembuatan ikan asin. Kita lihat dalam pembuatan ikan asin sumber daya alam apa saja yang terlibat? Ada kayu, ada garam, ada panas matahari. Nah, untuk kayu ini bisa dimanfaatkan sebagai pembuat anyaman tempat pengeringan ikan. Ya, jadi kayu ini nanti akan dipotong-potong sedemikian rupa sehingga dia bisa dijadikan anyaman. Biasanya yang dijadikan anyaman ini bambu ya. Nah, dia dijadikan papan, semacam papan anyaman seperti itu, yang nanti itu akan digunakan untuk tempat pengeringan ikan yang dilakukan secara alami atau dengan bantuan matahari. Kemudian sumber daya alam yang kedua ada garam. Garam ini digunakan untuk mengawetkan ikan asin. Jadi garam sendiri itu merupakan zat pengawet alami yang bisa digunakan untuk mengawetkan makanan. Selanjutnya sumber daya alam yang ketiga yaitu ada panas matahari. Panas matahari ini manfaatnya untuk mengeringkan ikan asin.
Us izin ke kamar mandi mau sholat duha, Us. Sholat duhanya nanti dulu ya setelah Google Meet. Karena kan masih pembelajaran ya. Oke, selanjutnya ada pembuatan pakaian. Dalam pembuatan pakaian, sumber daya alam apa aja yang digunakan? Ya, yang pertama itu ada kapas. Kapas ini berasal dari tanaman kapas, ya. Atau biasanya kita menyebutnya kapuk. Nah, biasanya pohonnya ini tuh ada di pinggir jalan, gede, terus nanti tuh kayak dia tuh punya semacam buah yang di dalamnya itu kapas, warnanya putih. Biasanya kalau sudah kering, buahnya ini sudah kering, dia akan memecah. Jadi dia akan pecah, keluar kapasnya sampai keluar-keluar gitu. Nanti kalau nggak tahu bentuk tanaman kapas, nanti kamu bisa browsing ya. Jadi kapas ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang. Dari kapas ini nanti dia akan dipintal menjadi kain. Pintalnya gimana, Us? Nanti ada cara alatnya sendiri untuk memintal kapas biar bisa menjadi benang. Dari kapas bisa menjadi benang. Nah, itu ada alatnya sendiri. Alatnya itu semacam kayak roda ya. Semacam kayak roda gitu nanti. Jadi kapasnya nanti diproses di situ. Kemudian sumber daya alam yang kedua yaitu logam. Manfaat logam dalam pembuatan pakaian adalah pembuatan jarum jahit, gunting, dan meja jahit. Nah, alat-alat ini semua itu terbuat dari logam. Selanjutnya ada sumber daya alam plastik. Nah, plastik ini digunakan untuk bahan baku pembuatan kancing. Selanjutnya ini ada transportasi. Sumber daya alam yang digunakan dalam transportasi yaitu logam yang pertama. Manfaat logam di sini adalah sebagai bahan pembuatan alat transportasi. Bentar ya. Iya, maaf ya, bentar-bentar. Oke, kita lanjut ya. Yang transportasi ini tadi ada sumber daya alam, yaitu logam. Logam ini bisa didapatkan dari alam, tembaga ya. Bisa itu nanti dia akan dicari di tambang. Ada tambangnya sendiri untuk logam-logam ini. Nah, logam ini biasanya dibuat untuk bahan baku pembuatan alat transportasi seperti pembuatan bis, pembuatan sepeda motor, kemudian pembuatan mobil kalian. Nah, itu ya, pembuatan pesawat dia akan membutuhkan logam. Banyak logam yang dibutuhkan karena kan barang yang akan dihasilkan itu besar dan jumlahnya enggak sedikit. Makanya dia membutuhkan banyak logam. Kemudian sumber daya alam yang kedua yang digunakan untuk transportasi yaitu minyak bumi. Nah, pasti sudah tahu minyak bumi ini dimanfaatkan dalam bahan bakarnya. Dia digunakan untuk bahan bakarnya. Ada bensin, ada pertalite, ada pertamax, ada apalagi solar, ada aftur untuk pesawat. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya yaitu pembuatan patung. Pembuatan patung ini kita menggunakan ada sumber daya alam berupa tanah, kayu, dan batu.
Nah, kayu, tanah, dan batu ini dimanfaatkan untuk sebagai bahan baku pembuatan patung. Ada patung yang terbuat dari tanah liat, ada patung yang dipahat dari kayu, ada juga yang patung dipahat dari batu ya. Jadi kalau kayu ini biasanya ini buat hiasan bisa, buat miniatur sepeda ontel juga bisa. Buat orang-orangan dari kayu pun juga bisa. Kemudian kalau batu ini biasanya dipahat. Kemudian banyak bisa kita jumpai itu di Bali. Enggak cuma di Bali sih, rata-rata di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah, di Jogja itu mereka juga banyak yang sebagai pengrajin batu untuk membuat patung ya. Pengrajin patung yang bahannya itu dari batu maksudnya. Jadi batu itu nanti dipahat sedemikian rupa, dibentuk, ditutuk-tutuk gitu ya. Sampai dia menyerupai bentuk yang diinginkan. Ada yang berbentuk orang, ada yang berbentuk bola, bola yang tengahnya lubang juga bisa gitu. Ya, sumber daya alam yang kedua yaitu besi atau baja. Nah, bahan baku besi atau baja ini juga bisa digunakan untuk membuat pahatan ya, untuk membuat pahatan. Bisa, biasanya besi atau baja ini nanti itu akan dilelehkan dulu. Ya, dia akan dilelehkan, kemudian dia akan dibentuk sedemikian rupa sesuai keinginan sang pengrajin. Oke, selanjutnya ada latihan soal. Latihan soal ini silahkan disalin soalnya di buku tugas tematik. Ini pelajaran IPS ya. Coba disalin di buku tugas tematik. Nah, sambil kalian menyalin latihan soalnya, Bu Sufi coba mau lanjutkan memanggil kalian coba. Mbak Risha ada ya? Ada, Us. Mbak Risha gimana kabarnya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Hari ini sudah sarapan belum? Belum. Belum. Nanti ya setelah Google Meet selesai, Mbak Risha sarapan. Sudah sholat duha Mbak Risha? Belum, Us. Belum. Lah kok belum? Nah, nanti setelah Google Meet sholat duha ya, sambil dibaca doa setelah sholat duhanya. Buka Let's Pray, ya nggak apa-apa. Nanti setelah sholat duha, ya kalau kamu berdoa diangkat tangannya sambil baca Let's Pray-nya doa setelah sholat duha. Kalau Let's Pray-nya nggak ada, nanti bisa nyari di Google ya, doa sholat duha. Selanjutnya Mbak Alia. Ada, Us. Mbak Alia, gimana kabarnya? Sehat. Sehat, Us. Hari ini sudah sholat duha Mbak Alia? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Di sholat subuh enggak? Sholat. Sholat, alhamdulillah. Oke, selanjutnya Mas Aska. Mas Aska. Mas Aska gimana kabarnya? Baik, Us. Mas Aska hari ini sudah sholat duha belum? Belum, Us. Belum? Nanti setelah Google Meet sholat duha ya Mas Aska ya sebelum ngaji Umi. Ya, Us. Mas Aska ngaji Uminya sama siapa toh? Us yakin hari ini libur, Us. Oh iya, sama Us yakin hari ini juga libur karena ada urusan keluarga ya. Oke, selanjutnya Mbak Arinda. Ada, Us. Mbak Arinda, gimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah sehat, Us. Alhamdulillah sehat. Hari ini sudah sholat duha belum?
Sudah, Us. Sudah, alhamdulillah sudah sholat duha. Sholat subuhnya ketinggalan nggak tadi? Enggak. Ustazah sudah Wah, luar selesai. biasa. Gimana Mbak Oktav? Sudah selesai. Oke, luar biasa. Ditunggu dulu ya teman-temannya yang lain. Mbak Arinda, hari ini sudah sarapan belum? Sudah, Us. Wah, sudah mantap. Bunda masak apa, Nak? Soto. Wah, soto. Ya, mantap sekali. Berarti Mbak Arinda harus lebih semangat lagi belajarnya. Sudah dimasakin soto sama Bunda ya. Oke, selanjutnya Mas Fatan. Ada, Us. Mas Fatan, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Us. Mas Fatan? Sehat, Us. Sehat, alhamdulillah. Hari ini sudah sholat duha, Nak? Belum, Us. Sudah deh, Us. Belum? Sudah deh, Us. Iya, sudah, Us. Sudah apa belum? Ya. Halo Mas Fatan, Halo, Us. sudah sholat duha belum? Sudah. Dibaca enggak doanya? Enggak, Us. Nah, kok enggak dibaca? Bisa dibaca ya, jangan lupa doa setelah sholat duhanya dibaca. Iya, Us. Bunda sudah sehat belum? Katanya kemarin kok sakit. Belum sehat, Us. Belum sehat, semoga lekas sembuh ya. Iya, Kita Us. doakan semoga bundanya Mas Fatan lekas sembuh, diangkat Amin. sakitnya, Amin. segera sehat kembali. Amin. Kemudian, Mas Selesai. Oke, yang sudah selesai ditunggu dulu ya temannya, Nak. Mas Albi. Ya, Us, selalu ada, Us. Mas Albi, hari ini gimana kabarnya? Sehat. Sudah nggak pilek Mas Albi lagi, sudah Kak. sarapan belum hari ini? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Sudah sholat duha juga? Belum. Belum. Oke, nanti setelah setelah sholat duha. Setelah Google Meet sholat duha ya. Ya, Us. Oke, sambil dibaca doa setelah sholat duhanya. Kemudian Mbak Akifa. Ada Us. Mbak Akifa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Us. Alhamdulillah. Mbak Akifa, hari ini sudah sarapan belum, Nak? Alhamdulillah sudah Us. Alhamdulillah. Sudah sholat duha juga? Sudah Us. Alhamdulillah. Sholat subuhnya tadi bolong nggak? Bisa. Sholat subuhnya tadi bolong nggak? Ustazah Us. Iya. Us, aku sudah selesai. Oke. Mbak Akifa tadi sholat subuhnya bolong nggak? Enggak Us. Wah, luar biasa. Dipertahankan ya Mbak Akifa ya. Selanjutnya ada Mas Naja. Sudah plus jawaban. Oke, pintar Mbak Jasmine. Ustazah Iya Mbak Oktav. mau tanya Us. Ya, tanyanya nanti dulu ya, disimpan dulu. Oke, Mas Naja. Ya, Mas Naja hari ini sehat nggak? sehat. Alhamdulillah. Sudah sholat duha? Sudah. Sudah sholat subuh? Sudah. Sudah sarapan juga? Sudah. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, Mbak Oktas mau tanya apa? Habis pelajaran bahasa Indonesia ada PAI enggak Us? Bahasa Indonesia. Ada. Iya. Setelah ini nggak ada pelajaran, tapi kalian mengerjakan latihan soal ya. Nanti dikirimkan ke grup. Nah, latihan soalnya nanti boleh ditulis di buku tulis ya. Terus difotokan ke Usyakin atau kalau mau yang ngeprint boleh insya Allah sama Usyakin. Nanti coba ditanyakan sama Usyakin ya. Ya, Us.
Us, Oke. aku pengen tanya, Us. Apa Mas Abi? Kira-kira tanggal kapan Us sekolah offline? Hah? Tanggal kapan apa? Maksudnya kayak kapan gitu loh sekolah offline? Oh, sekolah offline. Kapan mulai Iya, muka? sekarang lagi dipersiapkan ya Mas untuk sekolah offline-nya. Kamu persiapkan diri saja, belajar bangun pagi dari sekarang ya. Oh Kemudian ya, sholat subuhnya ya. Nah, kalau dibangunin sama ayah bundanya, Bangunnya langsung bangun, jam jangan 5 sama susah-susah. setengah 5, Gus. Iya Mbak Oktav gimana? Kalau aku setiap hari bangunnya jam setengah 5, antara setengah 5 sampai jam 5. Oke, luar biasa. Ya, nanti kalau ditunggu dulu. Kalau untuk sekolah offline-nya, insya Allah akan segera dimulai. Berdoa saja, jadi ya. Semoga keadaannya juga lekas membaik. Nggak ada lagi yang terkena virus corona ya. Kamu juga harus jaga kesehatan biar nanti bisa ikut sekolah offline. Jadi kalau disuruh berjemur ya berjemur 5-10 menit aja setiap hari. Atau nggak harus setiap hari. Seminggu 2-3 kali sudah cukup ya. Tapi kalau sedang sakit kamu harus setiap hari. Terutama yang sakitnya itu bawa virus atau bakteri kayak pilek, batuk, kemudian panas, enggak deh kalau panas istirahat, banyak minum air putih ya. Nah, kalau yang kayak bersin-bersin terus, nah nanti itu berjemur ya biar virusnya, biar bakterinya mati. Oke, dijaga terus kesehatannya. Jangan lupa untuk itu protokol kesehatannya juga diterapkan. Jadi nanti kalian pas masuk sekolah badannya sehat, terus sudah tahu protokol kesehatannya seperti apa yang harus dilakukan. Alat-alat tulisnya juga harus dipersiapkan sendiri karena nanti kan nggak boleh itu pinjem sama temen ya. Terus kalau mau bawa makanan secukupnya buat diri kamu sendiri. Nggak boleh bagi-bagi dulu untuk sementara waktu ya. Nggak boleh bagi-bagi dulu untuk sementara waktu. Oke ya, dipersiapkan. Nanti insya Allah informasinya akan segera menyusul. Mas Rizky, mau tanya apa Mas Rizky? Us, bertanya matematika tadi. Boleh, mau tanya yang apa? Tadi matematikanya apa itu? Tanpa penyimpanan apa pakai penyimpanan? Nggak ada tulisannya penyimpanan, Us. Oh, latihan soalnya tadi. Iya. Nah, kalau nggak perlu menyimpan, nggak usah menyimpan, nggak apa-apa kok Mas Rizky ya. Tapi kalau dia jumlahnya lebih banyak, jadi 2 digit atau 3 digit, jumlah angka yang dihasilkan oleh satuan, itu baru nanti kamu menyimpan. Karena yang ditulis cuma satuannya aja. Paham Mas Rizky? Paham. Paham. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah selesai semua nulis soalnya? Sudah selesai. Oke, sudah selesai ya. Sudah, Us. Ada yang belum? Ada yang belum selesai nulis soalnya? Sudah selesai. Oke, sudah selesai semuanya? sudah. Sudah, ada yang belum? Oke, sepertinya sudah selesai semua ya. Ini bisa Ustadzah tarik ya, PowerPoint-nya ya. Bisa. Oke, karena hari ini Google Meet kalian
selesai lebih cepat, Ustazah harap kalian juga bisa mengerjakan tugasnya lebih cepat juga ya. Nanti kalau ada yang belum paham, bisa menghubungi Usufi. Nanti akan Usufi beri penjelasan ya, supaya kalian paham. Bisa mengerjakan latihan soalnya dengan baik. Karena habis ini kalian akan UTS, akan PTS, penilaian tengah semester. Jadi kalian harus mempersiapkan sejak dini, sejak sekarang itu materi-materinya ya. Nanti supaya nilai kalian itu bagus ya, PTS-nya bagus, nggak remedi ya. Jadi enak nanti tinggal belajar materi selanjutnya gitu. Oke, dari boleh sini tanya, boleh Mbak Rani mau tanya apa nak? apa itu aku tadi udah sholat duha, Us. Lah, kok udah sholat duha? Lah Google Meet-nya belum selesai. Sudah, Us, latihan soalnya sudah. Loh, tapi kan Usufi belum keluar dari Google Meet. Berarti Usufi ditinggal gitu aja dong ya tadi. Cuma sebentar, Us, tadi. Oke, bisa lagi jangan diulangi ya Mbak Rani. Kalau masih ada di kelas untuk Google Meet, kamu jangan tiba-tiba menghilang lah. Ya, nanti kalau yang memang belum sholat duha, nanti sholat duhanya bisa setelah Google Meet. Ini tuh kayak gini loh Mbak Rani, kamu kan sekolah ada di dalam kelas ya, ada di dalam kelas. Terus pas udah jadwalnya sholat duha, kamu belum datang dan belum sholat duha dari rumah. Terus kamu masuk kelas, terus tiba-tiba pas Usufi tanya, sudah sholat duha belum? Kamu buru-buru lari keluar kelas. Gitu. Usufi lagi menjelaskan materi, kamu lari keluar kelas buat sholat duha. Nah, kira-kira gitu itu sopan nggak ke Mbak Rani? Enggak ya. Kurang sopan ya, kurang pantas ya, kurang pantas. Jadi kan tadi Mbak Rani sudah sempat izin ya sama Usufi buat ke kamar mandi wudhu buat sholat duha. Tapi Usufi nggak kasih izin dulu. Usufi kasih izinnya setelah Google Meet selesai baru bisa sholat duha. Ya, jadi besok jangan diulangi lagi ya Mbak Rani ya. Oke Mbak Rani, nggak apa-apa yang kali ini Sufi maafkan lah ya. Sufi maafkan, nggak apa-apa, mungkin Mbak Rani pengen segera sholat duha kayak teman-temannya yang lain. Ya, berarti nanti kalau mau sholat duha sebelum Google Meet, bangunnya lebih pagi lagi ya. Bangunnya lebih pagi, jadi jam 7 bisa sholat duha gitu. Oke, dari sini anak-anakku semuanya ada yang mau bertanya? Enggak. Enggak. Oke, semuanya sudah paham ya untuk tugas matematika dan apa hari ini IPS-nya hari ini? Sudah paham, Us. Sudah. Nanti kalau untuk matematikanya, kalau memang bilangannya tidak perlu menyimpan, ya nggak usah menyimpan, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang perlu disimpan, disimpan dulu ke puluhan ya. Disimpannya di atasnya puluhan. Kemudian kalau untuk pengurangannya ya, kalau nggak perlu pinjem nggak usah pinjem. Tapi kalau pas nggak bisa dikurangin, dia harus minjem ya pinjem. Nanti dikasih tanda, dicoret angka yang dipinjem itu pakai garis miring aja. Oke, dari sini semuanya insya Allah sudah paham ya untuk materi hari ini dan tugasnya. Jangan lupa hari ini ada 2 tugas yaitu IPS dan matematika. Dikumpulkan ke Usufi, dikirimkan langsung ke Usufi. Untuk PAI-nya kalian ada latihan soal. Nanti hasil latihan soalnya jawabannya dikirimkan langsung ke Usyakin ya. Dikirimkan langsung ke Usyakinnya. Nanti kalau dikirimkan ke Usufi nilai PAI kalian nggak akan keluar. Soalnya Usyakin nggak dapat kiriman PAI kalian ya. Oke, semuanya bisa dipahami ya. Sekarang kita bisa akhiri pembelajaran hari ini, Nak? Bisa. Bisa, nggak ada yang mau tanya lagi? Hah? Enggak ada yang mau tanya lagi?
Enggak. Enggak, sudah cukup ya. Semuanya ya sudah cukup. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku hari ini yang solih-solihah sudah mengikuti Google Meet dengan baik ya. Mbak Ata hari ini ada nggak? Coba Usufi panggil lagi. Mas Albi kamu ngechat apa? Hayo. Hapus. Itu ya Mbak Ata hari ini masuk nggak ya Mbak Ata? Kayaknya nggak ada deh, Us. Oh, kayaknya nggak ada. Nanti coba Usufi hubungin aja sendiri. Oke, terima kasih ya anak-anakku yang solih-solihah hari ini sudah mengikuti Google Meet dengan baik, sudah mau mendengarkan Usufi dengan baik. Nanti kalau ada yang belum paham silahkan tanya Usufi ya. Oke, bisa dipahami ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan ya, persiapkan diri kalian jika ada kemungkinan untuk sekolah offline. Jadi nanti pas sekolah kalian sehat, nggak sakit-sakitan, daya tahan tubuhnya juga kuat ya, nggak gampang terkena virus. Patuhi protokol kesehatan ya, cuci tangan dengan sabun, kalau keluar pakai masker, kemudian apalagi menjauhi kerumunan. Kalau nggak penting buat keluar nggak usah keluar dulu ya. Kalau keluar cari yang outdoor atau di luar di alam terbuka kayak gitu kan lebih enak, lebih segar. Kemudian untuk sholat 5 waktunya ya, yang tadi belum sholat subuh ya, besok harus sudah sholat subuh ya. Sholat subuhnya nggak boleh bolong-bolong. Oke, anakku yang solih-solihah ya. Oke, nanti coba Usufi kontrol ke ayah bunda kalian yang ada di rumah. Nanti ayah bunda boleh melapor kalau anandanya sulit dibangunin, nanti Usufi sendiri yang bangunin. Gimana? Pagi-pagi sudah dengar suaranya Usufi. Ya, oke. Terima kasih. Sholat duhanya juga yang belum hari ini ya. Oke, sekian dari Ustazah Sufi. Sebelumnya kita akhiri dulu dengan doa ya. Semuanya yuk sikap persiapan berdoa. Persiapan berdoa wahid. Sikap berdoa, tangan diangkat, Oke, kameranya dinyalakan semuanya dulu. Kameranya dinyalakan semua dulu. Coba Usufi mau lihat matanya benar-benar dipejamkan enggak ya? Oke, dipejamkan semuanya. Coba tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Enggak akan Usufi mulai kalau matanya belum dipejamkan. Ud'ullahi jama'atan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Semoga materi hari ini bisa barokah ya, bisa bermanfaat buat kalian juga. Sekian dari Ustazah Sufi, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.